guys, welcome back to our physics course. Today we will discuss about springs in series and parallel, susunan pegas. But before we jump into the course, I really want to go back to remind you about our previous course when we discussed about elasticity and also Young modulus. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tuntas membahas konsep elastisitas dan juga modulus Young. Satu hal yang kita dapat ternyata ada hubungan antara elastisitas itu sendiri dan konstanta modulus Young. Atau bisa kita simpulkan sebenarnya konstanta modulus Young menunjukkan tingkat atau nilai elastisitas dari suatu bahan. Namun terdapat beberapa miskonsepsi. Misalnya nih, ini miskonsepsi yang sering kita dapat, besi dan karet mana yang lebih elastis. Nah, nilai elastisitas itu sebenarnya merujuk kepada kemampuan suatu bahan untuk mempertahankan keadaannya atau bentuknya atau formnya saat dia mendapatkan gaya. Nah, jadi sebenarnya antara besi dan pegas mana yang paling elastis? Kebanyakan orang akan langsung cenderung menjawab karet ya. Kenapa? Karena ini terlihat jelas saat kita memberikan gaya posisi berubah, tapi saat gaya saya lepaskan karet bentuknya akan kembali ke semula. Nah, gimana dengan besi? Besi tentu saja saat kita memberikan gaya yang cukup besar, bentuknya sampai bisa gepeng atau berubah bentuk, ya mungkin si besi yang udah gepeng itu tidak akan semudah itu kembali ke bentuk semula. Namun ada satu hal yang miss, untuk membuat besi gepeng itu butuh gaya yang cukup besar. Untuk besi itu 200 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat, itu modulus Young atau batas elastisitasnya. Jika dia mendapat gaya lebih besar dari 200 Newton per meter kuadrat, ya dia akan masuk ke daerah plastis atau bahkan mungkin daerah patahan. Nah, bagaimana jika gaya 200 Newton per meter kuadrat itu diberikan pada karet? Ya mungkin dia udah putus, jadi udah melampaui batas elastisitasnya. Jadi saat kita memberikan gaya let's say 10 Newton itu mungkin masih kecil dan besi masih bisa mempertahankan keadaan semula mula-mula, mungkin sebenarnya terdapat perubahan bentuk. Tetapi perubahan bentuknya itu dalam skala yang sangat mikro, tidak bisa terdeteksi mata kita seperti saat kita narik karet dengan mudah. Nah, jadi sebenarnya guys, sekali lagi, nilai modulus elastisitas menunjukkan seberapa besar gaya yang diberikan sebelum bendanya bisa berubah bentuk atau masuk ke daerah plastis, bahkan mungkin daerah patahan. Kurang dari nilai modulus elastis, dipastikan dia masih akan kembali ke bentuk. Nah, sekarang kita kembali ke our main topic, rangkaian pegas atau susunan pegas. Nah, untuk susunan pegas ada dua jenis yang akan kita bahas dengan tuntas pada hari ini. Yang pertama series, yang kedua paralel. Sebenarnya yang dimaksud dengan rangkaian series itu seperti apa, paralel itu seperti apa, nanti kita akan bahas lebih tuntas. Namun sebelum kita mengupas lebih dalam terkait rangkaian pegas, I want to ask you something. As always, I love to ask some questions. Untuk kalian yang mungkin sangat aware dengan kesehatan jasmani or physics, mungkin kalian sudah pernah ya main-main ke gym atau mungkin membership ke gym tertentu ya. Of course before you get into SMA Unggul, because when you are in SMA Unggul you cannot go to the gym. Atau bahkan mungkin kalaupun kalian gak member, mungkin kalian udah pernah lihat atau aware dengan beberapa alat-alat yang digunakan di pusat-pusat kebugaran jasmani. Atau untuk yang sama sekali memang gak tahu apa alat-alat yang ada di gym, ini saya kasih lihat nih, ini adalah salah satu alat yang sering kalian dapat di gym, namanya expander puller. Expander puller ini adalah alat untuk membentuk badan, khususnya bagian bahu, otot dada, punggung juga. Caranya dipakai itu dengan menarik secara horizontal. Nah, expander puller ini konstruksinya tersusun dari beberapa pegas. Pegas di sini itu disusun secara apa kira-kira menurut Anda? Yes, exactly. Disusun secara paralel. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus disusun secara paralel? Bukan secara series. Kegunaannya apa sih? We will discuss about that in today's class. So, kita akan mulai membahas susunan pegas dari rangkaian series. Saya udah punya dua buah pegas dengan nilai konstanta pegas yang sama besar. Ini dua pegas yang betul-betul identik. Nah, sekarang pertanyaannya susunan series itu seperti apa? Di sini saya punya pegas memiliki dua ujung atas dan ujung bawah. Dikatakan disusun secara series jika salah satu ujung pegas dihubungkan dengan ujung lain dari pegas yang berbeda. So, misalnya ujung bawah pegas 1 saya hubungkan dengan ujung atas pegas 2. Ini adalah dua pegas
yang dirangkai secara series. Sebelumnya kita udah membahas apabila pada pegas diberikan gaya tertentu, maka pegas tersebut akan meregang. Seberapa besar regangan pegas itu akan memenuhi persamaan hukum F sama dengan K dikali dengan delta X. Ingat, K adalah konstanta pegas. Semakin besar nilai K, maka nilai delta X akan semakin kecil. K berbanding terbalik dengan nilai delta X. Yang akan menjadi pertanyaan, apa yang terjadi dengan total penambahan panjang saat ada dua pegas saya hubungkan secara seri? Apakah akan sama saja atau justru bertambah panjang? Apakah lebih mudah atau lebih gampang untuk ditarik? Apabila hanya satu pegas, lebih mudah. Dan kalau udah dua pegas, lebih mudah atau justru lebih sulit jika dibandingkan dengan keadaan awal yang hanya satu pegas. Nah, sekarang kita akan meninjau bagaimana susunan pegas secara matematis. Di sini saya sudah punya dua buah pegas dengan konstanta pegas yang berbeda. Let's say pegas 1 memiliki konstanta pegas K1 dan pegas 2 memiliki konstanta pegas K2. Apa yang terjadi jika saya susun secara seri? Bagaimana dengan K totalnya sekarang? Nah, untuk menentukan K total, kita harus meninjau ada gaya apa saja yang bekerja pada kedua pegas. Jika kedua pegas disusun secara seri dan pada kedua pegas itu diberikan tambahan beban, maka di sini akan ada W. Maka pada kedua pegas akan ada gaya pegas. Ingat, gaya pegas itu selalu melawan arah perpindahan. Pada pegas 1, gaya pegasnya ke atas, saya akan beri Fp1. Dan pada gaya 2, gaya pegasnya juga ke atas, saya akan beri konstanta Fp2. Nah, kedua pegas akan meregang. Pegas 1 akan meregang sejauh delta X1 dan pegas 2 akan meregang sejauh delta X2. Kita ketahui sekarang total penambahan atau peregangan pegas ini bisa memenuhi persamaan delta X1 ditambah dengan delta X2. Bagaimana dengan gaya yang dialami oleh masing-masing pegas? Perhatikan, dengan mengabaikan massa pegas 2, maka jelas siapa yang menarik Fp1 atau pegas 1. Demikian juga dengan gaya pada pegas 2. Siapa yang menarik pegas 2? W. So, bisa kita simpulkan Fp1 ini akan sama dengan Fp2 sama dengan W. Dengan mengkombinasikan persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa mendapatkan persamaan umum untuk pegas yang disusun secara series. Delta X kita bisa ganti dengan persamaan Fp per K, karena ini delta X total maka ini adalah Fp total. Ingat, Fp total di sini sama dengan W, karena gaya menarik itu adalah W bahagi K total sama dengan tinggal dilanjutkan saja persamaannya Fp1 bahagi K1 tambah Fp2 per K2. Kita tahu kalau Fp total sama dengan Fp1 dan Fp2, maka kita akan dapat persamaan umum 1 per K total ini akan sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Artinya, kita bisa menggunakan persamaan 1 per K total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 jika kita memiliki dua buah pegas yang disusun secara seri. Bagaimana kalau lebih dari dua pegas? Tinggal ditambahkan saja seterusnya memenuhi formula. Sekarang jika kedua pegas disusun secara paralel. Kedua pegas disusun secara paralel jika kedua kaki-kakinya itu saling terhubung. Kaki atas dan kaki bawah itu saling terhubung. Jadi jika saya punya dua buah pegas di sini, saya hubungkan secara paralel, maka bebannya harus saya kaitkan pada kedua ujung kaki pegas tersebut, sehingga kita bisa lihat pertambahan panjangnya seperti ini. Jika kita ingin meninjau secara matematis untuk mendapatkan persamaan, di sini saya sudah punya dua buah pegas memiliki nilai konstanta, let's say K1 untuk pegas 1 dan K2 untuk pegas 2. Bagaimana dengan konstanta pegas gabungan jika kedua pegas disusun secara paralel? Kalau kita lihat di sini, pertambahan panjang kedua pegas itu sama aja. Dan pertambahan kedua panjang pegas ini sebenarnya merupakan pertambahan panjang pegas total dari susunan kedua pegas. So, saya bisa tulis secara matematis delta X total sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Bagaimana dengan gaya-gaya yang bekerja pada kedua pegas? Di sini
ada gaya W dari beban yang dikaitkan pada kedua pegas. Dan juga of course di sini kita punya F pegas 1 dan di sini ada F pegas 2. Sehingga kalau kita bisa lihat bagaimana hubungan ini diagram gayanya ya, tentu saja. Ini ada F1 dan ini ada F2. Maka kita bisa menulis secara matematis W itu akan sama dengan F pegas 1 tambah F pegas 2. Ingat, W di sini adalah F pegas total. Dengan demikian, jika kita mengkombinasikan kedua persamaan ini dan kita mengubah F pegas dalam bentuk persamaan K delta X, maka untuk F pegas total kita dapatkan persamaan K total dikali delta X total. Untuk F pegas 1 kita dapatkan K1 dikali delta X1, dan untuk F pegas 2 kita dapatkan persamaan K2 dikali delta X2. Karena nilai delta X total sama dengan delta X1 dan delta X2, ini bisa kita habiskan, coret, sehingga kita dapat persamaan K total itu sama dengan K1 ditambah dengan K2. Persamaan ini kita bisa gunakan untuk mencari berapa konstanta pegas total jika ada dua pegas disusun secara paralel. Bagaimana kalau lebih dari dua pegas? Tinggal dilanjutkan saja persamaannya. K1 tambah K2 tambah K3 tambah Kn. Seberapa banyak pegasnya. Selanjutnya, how to use the equation. Nah, di sini saya punya contoh yang sangat sederhana. This is very simple problem. Di sini saya punya dua buah pegas yang disusun secara seri dan juga paralel. Kita buat mudah dengan menganggap nilai K1 sama dengan K2 2 Newton per meter. Yang menjadi pertanyaan, yang mana memiliki dari susunan pegas, yang mana dari kedua susunan pegas memiliki nilai K total paling besar? Seri atau paralel? Let's check that out. Untuk pegas dengan susunan seri, kita bisa menggunakan persamaan 1 per K total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Hanya ada 2 karena hanya 2 pegas saja ya. Kita tinggal menggantikan nilai K1 dan K2 dengan 2. 1 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan 2 per 2, sehingga kita mendapat nilai K total dari pegas susunan seri sebesar 1 Newton per meter. Lebih besar atau lebih kecil dari mula-mula? Yes, lebih kecil. Pada persamaan pegas seri yang menjadi nilai F pegas total, tentu saja beban yang diberikan. So, 10 Newton dibagi dengan K total 1, maka dipastikan kedua susunan pegas akan meregang sejauh 10 meter. Bagaimana dengan susunan seri? Nah, untuk susunan seri, kalian bisa menggunakan persamaan K total sama dengan K1 tambah K2. Kita tinggal menggantikan nilai K1, K2 dengan angka 2, maka kita akan dapat K totalnya 4 Newton per meter. Lebih besar atau lebih kecil dari konstanta pegas mula-mula? Dapatkan nilai delta X-nya hanya 2,5 meter. Nah, pertanyaannya sekarang, jika ada dua buah pegas disusun secara seri dan paralel, susunan pegas manakah yang akan menghasilkan nilai K paling besar? Benar sekali, pegas yang disusun secara paralel. Akibatnya apa? Kalau nilai K-nya semakin besar, maka pertambahan panjang akan jauh lebih kecil. Semakin besar nilai konstanta pegas, itu memberikan indikasi semakin besar gaya yang diberikan untuk membuat dia bertambah sejauh 1 meter. Nah, sekarang coba kamu kaitkan dengan pertanyaan saya di awal. Mengapa konstruksi pegas pada expander builder harus disusun secara paralel, bukan secara seri? Yes, of course. Untuk melatih otot, kita harus mengerahkan gaya besar atau gaya kecil. Ya udah, kalau kamu mau malas-malasan gaya kecil, mending gak usah ke gym. Tapi saat kita ke gym, kita mau melatih otot, berarti kita harus memberikan gaya yang ekstra dong. Nah, gaya besar diberikan jika nilai K besar atau kita menarik benda yang sulit untuk diregangkan. Of course, dari persamaan ini kita bisa menyimpulkan kenapa pegas-pegas pada expander builder harus disusun secara paralel. Karena kita sedang mencari susunan pegas yang membutuhkan gaya yang besar. Gaya besar bisa melatih otot kita.
di sini ada 6 pegas yang disusun secara nggak hanya seri, nggak hanya paralel, tetapi kedua-duanya. Nah, ini disebut dengan susunan gabungan, series dan paralel. Nah, yang menjadi pertanyaan kira-kira kalau 6 pegas disusun seperti ini dan diberikan gaya 10 Newton, berapa total penambahan panjang dari sistem pegas tersebut? Nah, untuk mencari delta X, maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah find out berapa konstanta total. Nah, untuk mencari konstanta total, kita harus membedah layer per layer atau tingkatan per tingkatan. Di sini kita lihat tingkatan pertama terdapat 3 buah pegas yang disusun secara paralel. Kemudian dihubungkan secara seri dengan tingkatan kedua. Pada tingkatan kedua, kita ada 2 buah pegas yang juga disusun secara paralel. Dan kemudian tetap dihubungkan secara seri dengan pegas pada tingkatan ketiga yang hanya terdiri dari 1 pegas. Nah, untuk mencari berapa konstanta pegas gabungan, kita harus bekerja atau meninjau tiap tingkatan dari pegas. Sehingga untuk tingkatan 1, karena disusun secara paralel, kita bisa menggunakan persamaan konstanta total gabungan paralel. Kita mendapat nilai konstanta total untuk masing-masing tingkatan. Sebenarnya susunan pegas ini bisa disederhanakan menjadi 3 susunan paralel secara seri. Ini adalah konstanta pegas untuk gabungan tingkatan 1, dan ini adalah konstanta total untuk tingkat kedua, dan ini adalah konstanta pegas. Nah, dengan menggunakan persamaan konstanta gabungan pada tingkatan seri, finally kita akan mendapatkan nilai konstanta total keseluruhan pegas. Nah, di sini kita mendapat masukkan saja ke persamaan 1/k total sama dengan 1/5 tambah 1/3 tambah 1/3, maka kita akan dapat persamaan dari 1/k total sama dengan 5. Dengan demikian, K total dari sistem ini adalah 6/5 Newton per meter kuadrat. Dengan demikian kita bisa mencari berapa delta X-nya. Ini tinggal F pegas dan hanya dengan mendapat nilai delta X sama dengan FP per K total 10 bahagi 6/5 atau 50/6 meter. So that's all for today's course. I really hope that it will be useful. See you on the next post test. Good luck!